Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Scriptlow. Kali ini saya ingin membahas terkait daripada penipuan berkedok bukti transfer bodong. Mungkin dari kalian pernah mendengar atau merasakan secara langsung dikirimi bukti transfer bodong. Lalu kita disuruh transfer kepada orang lain dan ternyata si penipu ini tidak transfer sepeser pun kepada kita, tapi kita sudah telanjur memberikan uang kepada orang lain. Nah, siapa yang pernah mengalami itu bisa dicantumkan di kolom komentar. Nah, memang modus penipuan itu macam-macam ya untuk levelnya sendiri. Ada yang levelnya masih tahap rendah, ada juga yang tingkat menengah, ada juga yang sudah high level. Kalau yang tingkatan rendah ini biasanya ada yang ngirim bukti transfer tapi di tip X dengan alasan ini tadi diubah sama banknya gitu, atau diganti dengan alasan apa misalnya. Ada juga yang dia sudah mengedit ya. Sekarang mah aplikasi editing udah banyak dan udah bisa dipakai di mana-mana. Tapi fontnya berbeda, formatnya agak sedikit berbeda. Nah, itu udah sangat ketahuan ya. Ini tingkatan scamming yang agak rendah. Ada juga yang mengirimkan bukti transfer kalau kalian punya M-Banking. Kan sebelum transfer itu ada konfirmasi yes or no. Nah, bukti itu yang dikirimkan kepada kita. Padahal kan kalau yang aslinya yang sudah tulisan oke. Dia sudah membuktikan bahwa dia sudah transfer. Kalau masih konfirmasi, berarti ini baru konfirmasi aja, kan bisa dibatalin. Nah, jadi macam-macam seperti itu. Tapi ada juga yang dia mengirimkan bukti transfer mirip sekali seperti aslinya. Kita nggak ada yang tahu ini palsu atau asli. Begitu. Caranya adalah tentu kalau kita sebagai individual atau perseorangan, kita lihat di M-Banking. Kita cek di mutasi rekening, apakah uang ini benar masuk atau enggak. Biasanya itu terjadi di event organizer atau hal-hal yang sifatnya open recruitment. Tiba-tiba ada yang konfirmasi, Kak, saya sudah mendaftarkan banyak orang, belasan orang, puluhan orang. Tapi ternyata tidak masuk sepeser pun. Nah, terus ada juga nih pertanyaan, bagaimana yang tidak punya M-Banking? Bagaimana dengan yayasan yang katanya tidak boleh punya M-Banking? Ya tentu kalian ya harus cek secara langsung di banknya melalui cetak rekening koran atau mencetak buku tabungan atau solusi yang lainnya. Dari kawan-kawan kalau ada yang tahu solusi yang lain nih yang kita nggak punya M-Banking tapi kita mau mengecek apakah uangnya masuk apa enggak, silakan ya kasih solusi di kolom komentar ini. Nah, yang jadi persoalan untuk yang nggak punya M-Banking, dia kan nggak bisa mengecek langsung apakah uangnya masuk apa enggak. Tapi dia di-pressure dan ditekan oleh si scammer atau penipu itu. Misalnya scammer atau penipu itu biasanya berkedok sebagai orang yang ingin mendaftar di acara kita atau ingin apalah misalnya seseorang tapi dia ingin mengirimkan hadiahnya kepada orang lain, mengirimkan uang tapi untuk ditransfer ke orang lain karena sakit. Atau kalau yayasan biasanya dari pihak developer yang ingin kerjasama atau dari pihak dinas apa ya, misalnya dinas pekerjaan umum atau dinas apapun. Nah, pasti dia begitu, berkali-kali kita ditelepon, berkali-kali kita di-pressure, diancam, istilahnya ditekan lah. Lah ini gimana nih, kok nggak ditransfer nih? Ayo dong, ini kita buru-buru, bener-bener mau dipakai. Nah, dia memainkan psikolog kita supaya kita, wah, saya dicecar nih, takutnya saya kenapa-napa nih, takutnya saya dijerat secara hukum. Kuncinya adalah jangan khawatir. Kalau memang kalian
ditangkap atau didatangi dan misalnya kalian dijerat secara hukum, saya kira ya tidak adalah jeratan pidananya di situ. Ya, silahkan kalian minta pembelaan dari keluarga yang dia cukup memiliki mental tinggi, atau konsultan hukum atau pengacara. Tapi saya kira sih kayaknya nggak bakal datang kayak gitu. Itu biasanya cuma modus. Kalau datang, ya bilang aja, pengacara saya yang akan menemui Anda. Saya sudah menunjuk kuasa hukum. Nah, seperti itu. Nah, balik lagi. Kalau misalnya di pressure kayak gitu, tenang. Kalau bisa nggak usah dibales dulu. Nggak usah dibales sampai kalian mengecek dengan sendirinya. Ya mungkin kalau yang belum punya M-Banking, bisa aja nanti datang ke bank untuk cetak rekening koran atau cetak tabungan. Sampai kalian tahu udah ditransfer atau belum, disitulah keputusannya. Kalau memang benar-benar sudah ditransfer, kalian bisa melanjutkan transaksi apa yang dia suruh. Namun kalau misalnya sebaliknya, ya artinya kalian tidak perlu gitu. Tidak perlu mengirimkan apa yang dia suruh. Berarti ini penipuan. Ya, bahayalah. Kita harus benar-benar paham dengan skema seperti ini. Kalau perlu kalian yang jago editing, dibuatlah edukasi-edukasi di konten kalian, disebar kemana-mana daripada kalian bikin konten yang tidak begitu penting, tidak begitu berguna. Alangkah lebih baiknya kalian memberikan edukasi kepada orang lain. Nah, seperti itu ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.